Lo pernah nggak sih ngerasa bener-bener stres? Karena terus-terusan ditagih hutang di aplikasi Shopee Platter atau Shopee Pinjam. Rasanya HP lo kayak jadi alat panggilan darurat pinjol, telepon dan chat masuk, nggak berhenti. Nah, di video kali ini, gue bakal kupas tuntas, sampai kapan sih lo bakal terus ditagih kalau gagal bayar di aplikasi itu? Dan gimana cara lo menghadapi tekanan tagihan yang kadang bisa bikin mental down? Jadi, jangan skip video ini, karena ini penting banget buat lo yang lagi ngerasain hal sama. Jadi gini, kita semua pasti pernah kan di fase dompet lagi menjerit. Tapi cicilan makin menggila, apalagi buat lo yang lagi gagal bayar alias goodbye atau nunggak di aplikasi Shopee, Platter atau Shopee. Pinjam, pertanyaan paling sering muncul, sampai kapan gue bakal terus ditagih nih? Jawabannya simple. Lo bakal ditagih terus, tapi intensitasnya nggak selamanya brutal kayak di awal-awal. Biasanya, penagihan paling galak itu terjadi di bulan pertama sampai bulan ketiga. Di masa ini, HP lo bakal kerasa kayak hotline pinjol nasional. Telepon terus, chat tiap jam, bahkan yang paling ngeselin, mereka mulai sok kenal sama kontak darurat lo. Bayangin deh, mereka bisa saja nelpon orang tua, saudara, atau teman dekat yang lo masukin sebagai kontak darurat. Tujuannya bukan karena mereka peduli, tapi buat bikin lo panik dan merasa terpojok. Tapi tenang, itu cuma fase awal aja. Setelah lewat 3 bulan, frekuensi penagihan biasanya mulai menurun. Masih ditagih, tapi lebih kalem, lebih halus, bisa lewat WhatsApp, SMS, email, atau telepon biasa. Jadi lo nggak akan diserang nonstop kayak awal-awal. Sekarang, buat lo yang berharap utang bisa hilang dengan sendirinya atau semacam hangus karena kelamaan gak dibayar, gue kasih tahu nih, jangan terlalu berharap. Memang ada beberapa orang yang ngalamin utangnya kayak hilang ditelan bumi, tapi itu bukan hal yang pasti dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan patokan. Semua tergantung kebijakan internal Shopee dan sistem penagihan mereka, bukan karena nasib lo atau ramalan horoskop mingguan. Nah, yang harus banget lo waspadai itu adalah orang-orang yang tiba-tiba ngaku bisa bantu lo hapus data utang lo atau nyelesain tagihan secara instan. Biasanya mereka minta biaya jasa, janjiin utang, bisa lunas, cepet banget. Kalau semudah itu, semua orang pasti udah bebas utang kan. Jadi jangan sampai lo tertipu sama jasa-jasa abal-abal yang ujung-ujungnya malah nambah beban lo. Intinya, fokus aja sama hidup lo. Utang itu memang bikin stres, tapi jangan sampai jadi alasan buat lo berhenti berusaha. Ingat, rezeki kadang nyasar dulu, tapi lo harus tetap kerja keras dan sabar. Jangan pernah tergoda buat tambah pinjaman baru, cuma buat nutup pinjaman lama. Itu cuma bikin lingkaran utang makin panjang dan berat. Lo juga perlu ingat, ini bukan akhir dari dunia. Lo bukan satu-satunya yang lagi susah. Banyakin doa, minta kekuatan, dan percaya sama proses. Suatu saat nanti, semua masalah ini bakal jadi cerita masa lalu yang bikin lo makin kuat, tapi yang pasti, jangan cari jalan pintas yang gak jelas atau instan. Jadi, lo bakal terus ditagih kalau gagal bayar di Shopee Platter atau Shopee Pinjam. Tapi intensitasnya bakal menurun seiring waktu. Jangan berharap utang hilang begitu saja, karena itu nggak pasti dan nggak gampang. Hindari juga jebakan jasa penghapus utang yang abal-abal. Fokuslah pada perbaikan diri, jaga mental, dan jangan tambah utang baru yang cuma bikin masalah tambah rumit. Ingat, masalah keuangan itu memang berat, tapi selalu ada jalan keluar kalau lo sabar dan konsisten. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu banget dan bikin lo lebih paham soal penagihan pinjol di Shopee, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman lo yang lagi berjuang juga, dan pastinya subscribe channel ini supaya lo nggak ketinggalan update informasi penting lainnya. Thanks banget udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.